Malaysia kena karma instan. Dulu ejek Indonesia dibantai Jepang, sekarang giliran mereka yang nangis. Ingatkah kalian saat netizen Malaysia dengan bangga mengejek kekalahan telak timnas Indonesia senior dari Jepang? Sekarang, giliran timnas putri U20 Malaysia yang merasakan pedihnya dibantai samurai biru. Karma memang datang tak terduga. Kekalahan memalukan timnas putri U20 Malaysia ini menjadi bukti nyata bahwa kesombongan tidak akan membawa kemana-mana. Lama apa-apaan ini? Timnas Jepang U20 putri bantai timnas Malaysia dengan skor akhir 16-0. Waduh, ini sih namanya bukan dibantai lagi, tapi benar-benar dicecar habis-habisan guys. Ya, jadi pertandingan ini adalah kualifikasi AFC U20 Women Asian Cup, di mana sang Raja Asia mengamuk dengan membantai Malaysia tanpa ampun dan tanpa gol satupun. Woi, 16-0. Lebih dari 1 lusin ini, hampir 2 lusin ini. 2 lusin gol ini. Ya, bisa dipastikan kualitas dari jiran kita yang satu itu memang di bawah standar ya teman-teman. Kalau kita pernah dihajar 6-0, maka ini untuk di kualifikasi Piala Asia U20 untuk sepak bola wanita 16-0, cok. Itu lawan batang pisang atau apa tuh? Atau lawan kayu mati nih. Aduh, 16-0 ini. Coba 1 ya, oke lah ya. 6-0 oke lah ya. 7 oke lah ya. 16-0 pak. Mau bilang sepak bola gajah juga tidak. Kacau memang tetangga kita. 16-0, aduh, bikin lucu saja mereka. 16-0 pak. Buset dah guys. Waduh cuy. Sangat-sangat disayangkan guys ya, berbeda dengan King Indo yang mendapatkan hasil seri dengan Myanmar guys, dengan skor 2-2. Negara tetangga kita guys ya, Malaysia harus dibantai dengan Jepang dengan skor 16-0 cuy. Aduh. Wah, tetangga katanya gitu ya ingin lolos bersama-sama dengan King Indo, tapi tiba-tiba gitu ya, aduh, dibantai 16-0 tanpa balas cuy. Buset dah. Waduh, ini mah gawat banget guys ya, bukan bantai lagi guys, the real dipermalukan sangat besar cuy. Buset dah, ya gue tahu ya lawannya Jepang, cuman nggak gini juga guys, nggak 16-0 juga gitu ya cuy. Buset dah. Kemarin netizen Malaysia menghujat timnas Indonesia yang kalah oleh Jepang dengan skor 6-0 ya guys. Tapi mereka lupa dengan statistik Malaysia versus Jepang. Dan ini adalah beberapa statistik Malaysia versus Jepang ya guys. Ada yang 0-0, ada yang 3-1, ada yang 2-8, dan terakhir guys, terakhir 1-12. Ini kalau 12 sampai ke kiper-kipernya bisa mengegolin ya. Ini kalau 12 bukan hanya kipernya ya guys, melainkan pemain cadangannya bisa mengegolin juga. Karena Jepang ini memang levelnya berbeda ya guys. Target mereka itu juara dunia. Jadi jangan bandingkan Jepang itu dengan Vietnam ya guys. Jelas jauh berbeda. Setelah kekalahan timnas Malaysia dengan Jepang 16-0, dan ini adalah alasannya. Ini hanya laga timnas putri. Alasan selanjutnya, ada peningkatan. Alasan selanjutnya lagi, yang penting menang melawan Vietnam. Alasan berikutnya lagi, tutorial cetak gol ada di King Malay. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, minimal juara Piala AFF. Kita tidak fokus dengan timnas putri. Yang penting bermain di Liga JDT. Imbang timnas Korea. Timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol. Salam 16-0. Dan itulah tadi alasan netizen Malaysia. Yang mau menambahkan tolong tulis di kolom komentar. Ditunggu. Dulu, netizen Malaysia dengan pongahnya menghina timnas Indonesia senior yang kalah 6-0 dari Jepang. Mereka seolah lupa Jepang adalah salah satu kekuatan sepak bola dunia yang pemainnya bermain di liga-liga top Eropa. Sekarang giliran mereka yang merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Jepang. Dari mengejek 6-0, Malaysia malah kena batunya. Skornya lebih parah, bikin malu satu negara.
Kekalahan telak timnas Indonesia senior memang menyakitkan, tapi setidaknya kita tahu bahwa lawan yang dihadapi adalah tim yang sangat kuat. Jepang bukan tim kaleng-kaleng, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang bermain di liga-liga terbaik dunia. Namun, dasar netizen Malaysia, mereka tetap saja mencibir dan meremehkan. Sekarang, giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya dibantai Jep, karma itu nyata, dan terkadang ia datang lebih cepat dari kilat di siang bolong. Sebuah pelajaran pahit yang kini tengah direguk habis-habisan oleh para pembual sepak bola dari negeri seberang. Ingat betul kita, bagaimana jempol-jempol netizen Malaysia begitu lincah menari di atas keyboard, menghina dan merendahkan timnas Indonesia yang takluk 6-0 dari raksasa Asia, Jepang. Mereka tertawa, mereka berpesta pora di dunia maya, seolah-olah Indonesia baru saja dihancurkan oleh tim antah berantah. Tapi, roda nasib berputar begitu cepat, dan kini tawa itu berubah menjadi isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Timnas Putri Malaysia U20 baru saja menerima tamparan yang jauh lebih keras. Sebuah pembantaian yang membuat skor 6-0 terlihat seperti sebuah kemenangan. Mereka dibantai habis oleh timnas Putri Jepang dan skornya lebih dari selusin gol. Ini bukan lagi soal kalah, ini soal dipermalukan di level tertinggi. Lalu, kemana perginya suara-suara sumbang yang dulu begitu nyaring? Mari kita bedah bersama, bagaimana kesombongan bisa membawa kehancuran dalam sekejap. Tapi tunggu dulu, sebelum kita menguliti kebungkaman mereka, mari kita putar kembali waktu. Apa sebenarnya yang mereka katakan saat Indonesia kalah dan mengapa karma ini terasa begitu manis dan pas? Dulu, saat peluit panjang meniup tanda akhir laga Indonesia kontra Jepang dengan skor 6-0, media sosial, khususnya di Malaysia, meledak. Para pundit dadakan dan supporter fanatik mereka muncul dari segala penjuru. Narasi yang mereka bangun begitu sinis dan penuh cemoohan. Indonesia dibantai 6-0, inilah level sepak bola Indon. Tim sekelas Jepang saja tak mampu dilawan mimpi mau ke Piala Dunia. Mereka sengaja mengabaikan satu fakta krusial yang tak terbantahkan. Lawan kita adalah Jepang. Ya, Jepang. Negara yang langganan Piala Dunia, negara yang para pemainnya menjadi tulang punggung di klub-klub top Eropa seperti Liverpool, Arsenal, dan Brighton. Mereka sengaja membutakan mata, seolah-olah skuad Garuda saat itu kalah dari tim selevel Liga Santri. Hinaan mereka jelas bukan kritik membangun, melainkan racun kesombongan yang disebar untuk kepuasan sesaat. Mereka merasa di atas angin, menepuk dada dengan bangga, seolah apa revolusi sepak bola mereka yang katanya berjaya itu sudah tak tersentuh. Mereka lupa bahwa di atas langit masih ada langit, dan Jepang adalah salah satu langit tertinggi di sepak bola Asia. Kesombongan karena merasa lebih baik sambil menutup mata pada kekuatan lawan adalah resep bencana, dan bencana itu akhirnya datang ke halaman rumah mereka sendiri dengan cara yang paling brutal. Dan inilah puncaknya, momen yang ditunggu-tunggu saat takdir memutuskan untuk memberikan pelajaran. Kualifikasi Piala Asia U20 wanita menjadi panggung pembantaian itu. Timnas Putri Malaysia U20 dengan segala gembar-gembor program pengembangan usia muda mereka bertemu dengan lawan yang sama-sama bernama Jepang. Hasilnya, sebuah horor di lapangan hijau. Gawang Malaysia seolah menjadi target latihan tembak bagi para Serikandi matahari terbit. 1 gol, 2 gol, 5 gol, 10 gol, bahkan lebih dari selusin gol bersarang tanpa ampun. Papan skor menjerit, menampilkan angka yang begitu timpang, begitu memalukan. Ini adalah tamparan keras yang mendarat tepat di wajah para netizen dan pengamat sepak bola Malaysia yang sebelumnya pongah. Mereka kini merasakan sendiri dengan mata kepala mereka betapa mengerikannya level sepak bola Jepang baik di level pria maupun wanita. Mereka akhirnya dipaksa menelan ludah sendiri, merasakan pahitnya dihajar oleh kekuatan yang dulu mereka remehkan saat mengomentari kekalahan Indonesia. Setelah pembantaian lebih dari selusin gol itu, tentunya para pakar dan netizen vokal Malaysia punya banyak analisis dan komentar untuk dibagikan, bukan? Atau jangan-jangan mereka tiba-tiba amnesia? Mana suaranya? Kemana perginya jempol-jempol lincah yang dulu begitu bersemangat mengetik hinaan? Kemana perginya para influencer sepak bola yang dulu paling depan dalam merayakan kekalahan Indonesia? Jawabannya, mereka bungkam 1000 bahasa, hening, sunyi, senyap. Akun-akun media sosial yang dulu paling berisik kini mendadak sepi seperti kuburan. Tak ada lagi analisis tajam, tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi tawa mengejek.
Yang ada hanyalah keheningan massal yang memekakkan telinga. Mereka tertunduk malu, tak berani menunjukkan wajah setelah tim kebanggaan mereka dihancurkan berkeping-keping dengan skor yang bahkan lebih memalukan. Mereka yang dulu menuntut Indonesia untuk cermin diri, kini justru tak punya cermin untuk melihat wajah mereka sendiri yang pucat pasi. Kekalahan telak ini telah merobek topeng kesombongan mereka, memperlihatkan wajah asli yang penuh dengan rasa malu dan ketidakberdayaan. Mereka skakmat, tak bisa berkata-kata, karena angka di papan skor adalah bukti paling telak yang tak bisa dibantah dengan narasi apapun. Keheningan ini bukan hanya soal malu sesaat. Keheningan ini adalah pertanda runtuhnya sebuah narasi besar yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Selama beberapa tahun terakhir, kita selalu disuguhi dengan narasi revolusi sukses sepak bola Malaysia. Mereka mengklaim program naturalisasi mereka berhasil, liga mereka paling kompetitif di Asia Tenggara, dan pengembangan usia muda mereka selangkah di depan. Setiap kemenangan kecil dibesar-besarkan, setiap pencapaian dirayakan seolah baru saja menjuarai Piala Dunia. Namun pembantaian oleh Jepang ini menguliti semua omong kosong itu hingga ke tulangnya. Terbukti sudah, gembar-gembor dan kesombongan mereka hanyalah fata morgana, sebuah ilusi yang mereka ciptakan sendiri untuk menutupi stagnasi yang sebenarnya terjadi. Revolusi sejati diukur dari kemampuan bersaing dengan yang terbaik, bukan dari seberapa keras Anda menertawakan tetangga yang sedang jatuh. Kekalahan ini adalah bukti konkret bahwa narasi revolusi mereka berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Fondasi yang mereka bangun ternyata begitu rapuh, hancur lebur hanya dalam 90 menit oleh tim yang benar-benar menunjukkan arti dari sebuah revolusi sepak bola yang sesungguhnya. Pada akhirnya, peristiwa ini memberikan kita sebuah perbandingan yang sangat jelas tentang mentalitas, sebuah cermin yang memantulkan dua wajah yang sangat berbeda dalam menanggapi kekalahan.